Awalnya sih diajak teman ya, terus coba-coba oke lah gitu. Lama-lama kesini 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 makin ketagihan. Soalnya dari situ aku untung banyak. Tapi gimana ya, kepepet sama ekonomi sih. Ini apaan sih? Kok gue jadi kayak tukang bakso berformalin? Ntar gue nyalain dulu lampunya. 2 hours later. Nah, ini kan terang. Oke lah, halo Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, suaranya udah mendingan apa belum? Masih jelek? Itu mah muka gua. Oke, oh ya, dari video yang pertama kemarin itu gue belajar banyak dari apa ya, dari komentar-komentar kalian tentang audio terutama. Terima kasih banget, kalian sangat membantu. Gara-gara saran dan kritik kalian itu pelajaran banget lah buat gue. Oke, kali ini kita bakal nge-review One Piece chapter 991 yang berjudul Biarkan Aku Untuk Mati. Bukan aku, tapi kenanganku, biarkanlah kenanganku untuk mati, kenanganku tentangmu. Oke, sebelum daripada kelamaan, kita intro dulu aja. Sok, monggo. Oke, baiklah anggota klub, saatnya kita masuk ke pembahasan utama kita. Di chapter 991 ini, Oda mengangkat judul Let You Die, artinya dilarang merokok. Di cover story masih menceritakan tentang Chiffon, Lola, dan Pound. Pada manga versi legalnya terlihat jelas ada Pes di situ yang kelihatannya sedang bisa berdiri. Di halaman pertama terlihat di situ Drax dan Luffy yang sudah mendarat di tubuh Numbers yang baru saja mereka kalahkan. Dio dan Yakuza tampak kebingungan atas apa yang dilakukan Drax terhadap temannya sendiri ini. Disusul Penguin yang juga bingung atas tindakan Drax. Sepertinya memang Penguin dan Ulti ini tidak mengetahui apa yang terjadi pada Drax sebelumnya. Nah, berikutnya diperlihatkan flashback Drax dan Kobe. Dilihat dari gaya rambutnya Drax dan bekas-bekas Kobe ini, kayaknya ini terjadi setelah Steins;Gate. Ada kemungkinan selama Drax gabung Beast Pirate, dia sempat atau pernah keluar masuk Wano. Atau mungkin saat itu Drax masih dinas di luar Wano Kuni, entahlah. Apa yang diucapkan Kobe di panel ini ada kaitannya dengan halaman berikutnya. Nanti aja aku jelasin ya. Sekarang kita fokus ke adegan berikutnya dulu. Zoro nampak kesal dan menyerang Drax. Tindakan Zoro ini bukan karena keputusan kapten bodohnya itu kayaknya, melainkan Zoro ini masih emosi karena di chapter sebelumnya Zoro ini dibully habis-habisan oleh fans yang mengatakan bahwa Zoro ini lawan Crouch aja nggak bisa menang gitu loh. Di halaman berikutnya, Zoro, Franky, dan Jinbe ini menolak permintaan Drax yang disampaikannya di chapter 990 kemarin. Mereka bertiga seolah tak memberi si Kapten hak untuk menerima lamaran Drax. Mengingat mereka bertiga ini pernah menjadi pemimpin di kelompok sebelum SHP, jika jiwa kepemimpinan mereka muncul di saat-saat seperti ini. Ya, Zoro pernah memimpin Johnny dan Yusaku di Hunter Pirate-nya, sedangkan Franky pernah memimpin dengan Franky family-nya. Dan tentu saja Jinbe yang paling kita ingat sebagai Kapten Sun Pirate yang menggantikan Freezer Tiger. Tapi Luffy masih kekeh dengan kepolosannya tersebut, karena bagi Luffy, siapapun yang ingin bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuannya itu adalah teman, dan siapapun yang menghalangi tujuannya itu dianggap musuh. Ini terbukti saat di perang puncak Marineford ratusan chapter yang lalu, saat dimana Kobe yang notabene seorang teman dibogem tanpa perasaan oleh Luffy. Mungkin momen inilah yang mendasari ucapan Kobe di halaman sebelumnya tadi, yaitu ucapan Kobe yang tentang ketika kau menjadi musuhnya, dia pasti akan mengalahkanmu. Kemudian kita lanjut ke adegan berikutnya. Penguin dan Ulti fokus kepada seonggok manusia dengan topi jerami yang ada di dekat Drax. Di sini Penguin menggunakan asumsinya tentang seonggok manusia bertopi jerami tersebut. Itu artinya Penguin belum tahu pasti bahwa Luffy memang benar kapten. Nah, tanpa pikir panjang lebar,
Pac-Man dan ulti langsung menuju ke arah Luffy untuk menghentikan langkah Luffy menuju Kaido. Meski ulti dan Pac-Man ini sempat dihadang beberapa samurai, namun bagi mereka itu semua ayam lah, enteng itu mah. Sanji yang melihat mereka berdua langsung menyadari jika itu adalah dinosaurus yang dihadapinya di kota bunga. Beruntung Usopp langsung berinisiatif menembakkan Midori bosinya. Meski dampaknya tak seberapa, tapi itu cukup untuk mengalihkan perhatian Pac-Man dan ulti. Dengan begini, jalan Luffy menuju Kaido sedikit lebih mudah lah. Dan dengan begini pula, head to head mulai kelihatan ya. Dua lemah ini selalu bisa menghibur pembaca dalam setiap pertarungan mereka. Tapi yang tidak biasa di sini, Nami yang gantian sebagai umpannya. Kalau biasanya kan Usopp ya yang jadi umpannya. Dengan jiwa pemberaninya Nami pun memberi aba-aba pada Usopp untuk segera menyerang Pac-Man dan ulti. Tapi alih-alih menuruti aba-aba dari Nami ini, Usopp yang sedari awal memang sudah hafal karakter Nami tak akan tertipu lagi dan malah lari berbarengan bersama Nami sambil ngebanyol tentunya. Ini konyol ya. Nah, dari kejauhan si mesum Sanji mengkhawatirkan keselamatan Nami, tapi sebagai nakama Sanji harus percaya dengan kemampuan nakamanya itulah, dan segera bergegas menyusul Luffy menuju Kinemon. Dengan Kenbon yang lebih tinggi dari Sanji, Luffy menyadari keberadaan serangan Apo, dan kali ini Luffy tahu cara mengatasi serangan semacam itu berkat informasi dari Killer tentunya, dan menyuruh Sanji segera menutup hidungnya. Kok hidung? Luffy memang tak akan menang jika bertarung dalam mode senyap seperti apa yang dikatakan oleh Apo. Aku nggak tahu apa yang dimaksud Apo di sini. Tapi jujur saja Apo, kau sendiri pun nggak pantas berhadapan dengan Luffy gitu. Nanti akan ada seseorang yang menghajarmu dengan mode senyap ataupun mode pesawat. Di halaman berikutnya Oda kembali memperkenalkan Apo. Hanya saja dari perkenalan ini kita tahu posisi Apo dalam squad Beast Pirate. Yap, informan. Dengan posisi seperti itu memungkinkan bagi aku untuk keluar masuk Wano dengan bebas. Ya, asalkan jangan keluar sebelum masuk. Dalam box perkenalan itu juga disebutkan nilai bounty Apo yang masih 350 juta belly. Masih sama lah ya seperti chapter 677 yang lalu. Lalu di panel berikutnya Apo ini terlihat sangat kesal atas kekalahan beberapa numbers. Bahkan di sini Apo sangat menangis. Kira-kira apa yang membuat Apo ini menangis? Lalu di halaman berikutnya ada Hacha. Hacha yang mencoba mengamuk karena terpengaruh oleh kekuatan Apo. Tetapi belum sempat Hacha meneruskan amukannya, pandangannya justru teralihkan oleh penampilan robot Franky yang sangat menarik perhatian. Dari sini diketahui bahwa Hacha ini adalah Ancient Giant ya. Dari wajahnya sendiri sangat berbeda dengan saudara-saudara numbersnya yang lebih mirip Wars. Tapi Hacha ini juga berbeda dengan raksasa yang selama ini ditampilkan Oda loh. Raksasa yang lainnya itu kan memakai helm bertanduk ya. Nah, tanduknya ini aksesoris itu, bukan tanduk asli. Sedangkan di sini Hacha seperti memiliki tanduk asli. Apakah raksasa purba memang bertanduk seperti Hacha ini? Gimana guys? Gimana rek? Atau karena Hacha ini hasil penelitian di identifikasinya Vegapunk yang belum sempurna? Jinbe yang menyadari bahwa Hacha ini sangat tertarik sama Franky, menginstruksikan Franky untuk keluar dom atau tengkorak raksasa. Nah, kalian bisa nebak nggak jika Franky keluar dom? Ya, benar. Di kabar sebelumnya, terlihat Sasaki masih berada di luar dom. Nah, ini memungkinkan Franky untuk bertemu dengan Sasaki. Atau jangan-jangan Sasaki adalah lawan Franky yang sebenarnya, dan bukan juga seperti yang selama ini kita duga, yaitu Sasaki vs Denjiro. Kita tunggu saja di chapter selanjutnya, oke? Beralih ke nggak jelasan Zoro dan Drake. Di situ Zoro menanyakan identitas sebenarnya Drake. Pertanyaan Zoro tersebut yang nantinya dijawab oleh Queen di halaman berikutnya. Tapi belum selesai mereka berdebat, pandangan mereka malah teralihkan oleh Apo yang sedang nari balet. Nari balet Apo. Kurang kerjaan loh. Nggak pakai jawab-jawab lagi, mereka berdua langsung melancarkan serangan dadakan kepada Apo.
Di situ Drake mengatakan dari awal memang sudah membenci Apo. Ada sejarah apa nih antara Drake dan Apo? Kayaknya judul yang cocok untuk chapter ini adalah serangan dadakan seperti tahu bulat digoreng dadakan. Karena sejak awal kita sudah disajikan berbagai serangan kejutan, entah itu dari teman ataupun dari lawan. Nah, kali ini giliran Queen yang melancarkan serangan dadakannya, gurih-gurih nyoy dengan gatling gun-nya. Queen menembaki area sekitar Drax. Nah, jelas di situ sasaran utamanya adalah Drax. Tapi berhubung Queen menggunakan gatling, jadi ya dampaknya kemana-mana. Zoro yang melihat Queen menyebutnya bahwa Queen adalah orang yang aneh. Padahal sebelumnya Zoro pernah dihadang ketika Zoro menumpang Luffy naik menuju atap tengkorak. Sekilas, Drake merasakan bahwa serangan Queen ini nggak bakal mampu melukai kulit T-Rex-nya yang keras itu. Tapi nggak lama kemudian Drake sadar bahwa ada yang aneh dengan peluru tersebut. Apakah itu peluru virus seperti yang digunakan Babanuki di penjara udon itu? Kayaknya bukan deh, karena samurai yang terkena peluru tersebut nggak berubah jadi zombie. Jadi peluru apakah itu? Sistem? Entahlah. Ya, silakan kalian tinggalkan komentar di bawah. Di tempat lain, di atap dom, tempat di mana Kaido berada, Jack sudah mulai kelihatan tak berdaya. Bukan karena habis dideilkan oleh si Doi, tapi Jack sudah nggak sanggup menghadapi dua Raja Ming dalam mode sulongnya. Kaido yang nggak mau kehilangan All-Star kebanggaannya ini menghentikan pertempuran nggak seimbang tersebut. Oke, kita lanjut dengan mode kayak gini aja. Tadi sampai mana ya? Oh ya, Jack versus Booming ya. Oke. Yang berhasil dimenangkan oleh Booming. Di situ bukan karena Jack yang lemah ya. Benar kata Kaido aja. Jack itu overpower. Terus terang aku ya memang Jack overpower. Tapi aku apa ya? Jack ini bisa kan kalah sama Booming tersebut itu ada beberapa faktor. Di sini kami melihat ada 3 ya. Kemarin aku diskusi sama anak-anak, sama adminnya. Ada 3 faktor yang bikin Inuarashi dan Nekomamushi ini power up dan juga Kinemon dan lain-lain sih. Nah, yang pertama itu karena plot armor. Plot armor itu selalu ada di One Piece pasti. Nah, terus yang faktor yang kedua itu karena di Onigashima ini, di Wano ini, terutama di Onigashima ini, mereka Inuarashi dan Nekomamushi ini bisa bertarung secara all out gitu loh, nggak mikirin dampak atau efek buruk apapun loh. Beda halnya kemarin seperti apa? Beda halnya seperti kemarin yang di Junisa kemarin. Di Junisa itu Nekomamushi dan Inuarashi itu bertarung secara setengah-setengah ya. Buktinya mereka sip-sipan kan, bergantian. Dan juga mereka hanya berusaha untuk memperlemah staminanya Jack gitu loh ya, karena gini, kalau Nekomamushi dan Inuarashi bertarung secara all out di Junisa itu akan berdampak fatal bagi negerinya, terutama bagi Junisa itu sendiri. Bayangin kalau Junisa itu sampai cedera gara-gara pertarungan mereka lawan Jack, Indonesia pasti nggak bakal bertahan sih. Ini yang jadi kendala bagi Inuarashi dan Nekomamushi di Zio kemarin sih, yaitu tentang Junisa itu. Kasian kan Junisa ini. Kemudian terlihat Kaido yang sedang ancang-ancang ingin mengeluarkan biju damanya ya, sambil memprovokasi Niners Cover. Kaido ini ancang-ancang untuk melemparkan biju damanya, tapi Kinemon malah nantang gitu loh, malah ya udah sini gitu, maju lemparin aja biju dama lo gitu, seolah-olah kayak gitu ya. Karena heroiknya Kinemon membelah biju damanya Kaido tersebut. Yang lebih heroik lagi bukan hanya biju damanya yang kebelah tapi juga jurus andalannya Kinemon ini mampu melukai pencodet bibirnya Kaido. Dan satu lagi, giginya Kaido dan patah di situ Coba kalian teliti lebih dalam lagi. Mungkin aku salah ya, mungkin itu bukan gigi, mungkin itu kumis atau apa gitu. Nah,
ini memang benar-benar kekuatan Kinemon? Apakah selama ini Kinemon menyembunyikan kekuatannya ini? Aku pribadi sih setuju kalau Kinemon ini emang kuat. Ya Hyuguro pernah bilang sih kalau Daiwan lawan Kinemon yang menang pasti bakalan Kinemon. Maksudnya Hyuguro versus Kinemon gitu ya. Itu di chapter yang bahas tentang ini loh, flashbacknya Oden itu loh, chapter berapa lupa aku. Tapi apa ya, kekuatan untuk mengalahkan Hyuguro ini kayaknya belum cukup deh buat mencodet bibirnya Kaido dan mematahkan giginya Kaido. Ya bayangin aja, gear force-nya Luffy aja kayak gitu. Apa bengkak aja enggak Kaido ya kan? Tapi kok Kinemon bisa gitu loh, sampai mencodet dan mematahkan giginya, kok bisa gitu loh. Nah itu berkaitan dengan faktor yang juga mempengaruhi faktor Inuarashi dan Nekomamushi tadi ya, yaitu tentang ini loh, tekad. Di Shonen Jump, di manga atau anime Shonen Jump itu kalau sudah menyangkut dengan tekad pasti kekuatannya akan berlipat ganda. Itu salah satunya. Ambisi balas dendam. Oh, ini masuk yang pertama tadi ya. Tapi yang kedua ini ada tekad lagi, yaitu tekad untuk mewujudkan mimpinya Kozuki Oden, yaitu membuka border Wano, yaitu membebaskan Wano dan membuka border Wano. Nah, dua tekad ini, tekad untuk mewujudkan impian tuanya dan tekad ambisi balas dendam ini yang membuat kekuatan Kinemon ini naik berlipat-lipat gitu loh. Kalau aku pakai hitung-hitungan sih kayaknya hampir 3 atau 4 kali lipat gitu dari kekuatan aslinya Kinemon sendiri. Nah terus di bagian akhir ini yang bikin kebanyakan anak-anak One Piece ini merinding, yaitu tentang ucapannya Nanra Scabbard. Kami sudah lelah melarikan diri dan bersembunyi. Sebagai samurainya Kozuki Oden, izinkan kami untuk mati. Tentu saja mati bersamamu. Anjir, itu so sweet banget cok. Itu so sweet banget Rek. Kepada musuhnya loh bisa sweet itu, apalagi kepada pasangannya. Aduh, ya Allah, aku jadi ngiri. Nah mungkin itu aja ya yang bisa kita review di sini chapter ini. Kalau kalian kurang puas ya nantilah kalau ada waktu lagi lah. Oh ya, bagi kalian yang punya pendapat atau mungkin saran atau kritik tentang review barusan atau tentang video ini atau tentang aku pribadi, silakan tinggalkan komentar di bawah. Gak usah sungkan-sungkan, slow aja, sama kita mah slow aja. Kita mah rela dulu demi kepuasan kalian. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga menambah referensi tentang One Piece tentunya ya, dan semoga sedikit menghibur juga lah, mengisi waktu bosan Anda, mengisi waktu bosan kalian karena PSBB dan corona ini yang gak kelar-kelar.